اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum jawab bapak-bapak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim ulama yang sangat saya taati dan saya hormati, kepada yang terhormat para kiai, para nyai, para ustadz, para ustadzah yang saya muliakan, dan kepada para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat di desa Sukaharja, Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Leres? Betul? Oke, yang saya hormati, dan kepada panitia dalam acara pengajian ta'aruf ini yang saya hormati, yang betul-betul sudah berjuang penuh untuk suksesnya acara ini. Masya Allah ya, panitia kita luar biasa, yaitu kepada ketuanya Bapak Suparno yang saya hormati. Mana biayanya? Oh ya, dan kepada Ketua MWCNU Bapak Nasruddin, ya, teriring doa semoga beliau segera pulih sehat walafiat ya. Dan kepada yang terhormat dari Babinmas, Babinsa, kemudian Bapak Kepala Desa yang saya hormati, pun di kepala desanya mana? Oh enggak apa-apa ya. Dan kepada para banser yang saya hormati, juga terkhusus kepada beliau Bapak Bahrudin Effendi. Oh, beliau itu ya, saya punya besan. Beliau itu keponaannya besan saya, tapi saya baru ketemu di Singkup hari ini yang pertama kali ini. Masya Allah ya. Kepada Bapak Baharudin Effendi selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ketapang ya Pak. Masya Allah, Masya Allah. Dan ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, rahimakumullah yang saya hormati, salam kenal dari saya. Nama saya udah tahu semua ya? Tan Mei Hua. Tan itu dari generasi, orang Cina bilang tan itu apa ya? Marga. Kenalan dulu biar kalau nggak kenal nggak sayang ya. Tan itu marga. Kalau orang Cina bilang marga itu artinya C. Apa Bu? C. Nggak apa-apa, nanti campur bahasa Cina dikit-dikit ya. C atau marga. Marga saya itu Tan, tapi bukan setan ya. C-nya Tan ya. Terus kemudian Mei Hua. Mei itu kalau bahasa Cina, bahasa Indonesianya artinya cantik. Ngapain teriak-teriak? Wong saya itu cuma ngartikan kok ya. Hua itu bunga. Apa Bu? Nah, kalau digabung nama Mei Hua itu artinya bunga yang cantik kalau bahasa Indonesianya ya. Itu ada sejarahnya. Bunga Mei Hua itu adalah lambangnya bunga di RRC sana. Orang itu pasti mencari bunga mewah kalau ke Cina. Kenapa? Apa bedanya sih dengan bunga yang lain? Bunga-bunga seperti ini biasanya seminggu sudah layu, ganti daun, ganti bunga, betul? Nah, bunga Mei Hua itu uniknya, dia kalau sekali berbunga dia nggak pernah layu. Itu hebatnya ya. Semoga saya tidak pernah layu di dalam syiar agama Allah ini. Amin. Allahumma amin ya. What means setan Mei Hua. Ya, ini mau pakai bahasa apa? Mau pakai bahasa Mandarin? Ada yang bisa? Ada?
Lo lah kok minta bahasa Mandarin nggak ada yang bisa. Iya, wata minso setan mihwa atau orang barat mengatakan my name is beautiful flower. Indonesia, wes aja rame. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, udah kenalan sudah. Suami saya udah dikenali sama Pak Nasruddin tadi ya. Suami saya yang pakai baju setelan sama saya ya. Jadi kami itu selalu setelan supaya apa? Saling mengakui. Kalau nggak setelan nanti nggak diakui gitu ya, Masya Allah. Itu sekelumit dari saya. Dan hari ini pengajian ta'aruf dengan mengambil tema menjaga persatuan dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Bagus sekali ini judulnya ya, Masya Allah. Dan sebelumnya ya Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak berniat menggurui karena panjenengan semuanya itu paham Islam itu melebihi tanmihwa. Saya hakul yakin panjenengan jauh lebih bisa dari seorang tanmihwa. Tapi hari ini saya memang dikirim oleh Allah melalui Pak Effendi, Baharudin Effendi yang ngebel saya, kemudian diteruskan dengan Pak Darmawan, kemudian Pak Suparno ngontek kita. Itu semuanya atas petunjuk Allah, betul? Dan akhirnya kita bisa berkenalan di sini, semoga menjadi keluarga baru. Amin. Terima ya Bu? Terima, alhamdulillah. Saya pun setiap kali saya hadir kemana, saya suka karena apa? Artinya saya bertambah keluarga saya. Masya Allah. Hari ini kita sama-sama sepakat untuk apa? Saling belajar. Saya belajar kepada Bapak Ibu, dan nanti kalau saya ada yang saya sampaikan bagus, silahkan dipakai. Kalau menurut panjenengan tidak bagus, ya jangan dipakai. Gampang kan? Oke. Belajar itu penting. Mulai dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Dan belajar itu meskipun sejauh manapun, sedimana saja, kapan saja, sejauh mana saja, belajar itu tetap wajib. Maka sampai ada pepatah yang mengatakan apa? Utlubul ilma walau bisin. Tuntut ilmu walau jauh sampai ke negeri. Tak usah jauh-jauh ke Cina hanya ya. Cinanya sudah datang ke Singkop, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Saat ini pastilah atas apa? Yaitu bukan secara kebetulan, tapi kehendak Allah untuk kita ketemu. Kenapa pepatah tadi muncul, Bapak Ibu? Utlubul ilma walau bisin, tuntut ilmu walau jauh sampai ke negeri Cina. Kita harus sadar, Bapak Ibu, Islam datang itu dari berbagai negara, dari berbagai negeri. Di bawah ada dari ulama dari Arab, ada ulama dari Persia, ada ulama dari Gujarat, ada pula ulama dari Cina. Nah. Kalau ulama Arab, Persia, Gujarat, panjenengan sudah tahu semuanya. Tapi khusus ulama Cina tidak banyak sejarah yang mencatat siapakah mereka. Yang pertama datang ke Indonesia itu beliau bernama Pai Lin Bang. Siapa Bu? Iya. Tapi kemudian ketika beliau wafat, ulama dari Sumatera, dari Cina yang mendarat di Sumatera ini, ketika beliau wafat, namanya diabadikan menjadi nama sebuah kota bernama Palembang. Tapi itu nama seorang ulama besar bernama Pai Lin Bang, jadi Palembang. Di Jawa banyak. Kalau di Kalimantan ada Sampobo, akhirnya berubah menjadi nama kota Sampit. Kalau di Jawa mulai dari mendarat dari kota Semarang, ada Mat Chengki atau Muhammad Chengho. Chengho ditarik balik ke Tiongkok, timbul generasi mereka yaitu apa? Yang meneruskan ajaran Islam di Indonesia. Beliau bernama Bun Swee Ho. Siapa Bu? Pak Sinten Pak? Bun Swee Ho. Iya, siapakah beliau? Bun Swee Ho ini dikirim ke negeri Mojopahit. Untuk apa? Mengatasi masalah di bumi Mojopahit. Karena berhasil besar, maka dianggap kehadirannya sebagai rahmat di bumi Mojopahit. Akhirnya beliau dikasih hadiah, yaitu daerah Ampel Denta. Maka Bun Swee Ho ini bergelar menjadi Sunan Rahmat, Raden Rahmat, dan bergelar menjadi Sunan Ampel. Saya udah tahu Ibu mau bilang. Bun Swee Ho punya putra dua, satunya bernama Sunan Derajat,
Dan salah satunya itu, kalau papanya bernama Bun Sweko, salah satu anak beliau yang juga jadi wali songo, beliau bernama Bun Ang. Sinten Bu? Ya, lidahnya orang Jawa susah ngomong Bun Ang jadi Bonang. Ada lagi di Mojopahit, ada seorang syekh besar bernama Tan Kim Han. Tan Kim Han kemudian perjuangannya diteruskan oleh adiknya, yang kemudian berubah nama Jawanya menjadi Raden Patah, pendiri telatah kerajaan Demak Bintoro, kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, justru diprakarsai oleh ulama Cina. Beliau bernama aslinya adalah adik dari Tan Kim Han, beliau namanya adalah Tan Eng Huat. Hanya Cina semua, ha? Kalau di sana ada Pai Din Bang, ada Mat Cheng Hi, Muhammad Chenggo, ada Bun Sweko, ada Bun Ang, ada Tan Kim Han, ada Tan Eng Huat. Siang hari ini di desa Sukaharja ada Tan Mei Hua. Nyambung, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kajian di pagi hari yang penuh berkah ini benar-benar diberkahi oleh Allah. Amin Allahumma. Ya. Persatuan dan kesatuan. Saya menengok sejarah sebentar, ya. Indonesia merdeka setelah dijajah oleh Belanda kurang lebih 350 tahun. Dijajah oleh Jepang 3,5 tahun. Kenapa sampai sekian lama? Panjang sekali penjajahan terjadi di Indonesia. Karena jawabannya hanya satu. Pada saat itu rakyat Indonesia yang sudah berjuang, tapi berjuangnya sendiri-sendiri, berkelompok-kelompok, belum bisa berjuang secara serentak. Dan kekurangannya apa? Kita bisa belajar dari situ, karena gampang dipecah belah, dibuat untuk tidak bersatu. Maka saya menyerukan kepada umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya di Singkop ini, bersatulah saudaraku. Jangan mau Islam itu dipetak-petak, jangan sampai Islam itu dipecah belah, jangan sampai Islam itu tercerai-berai. Maka apa? Kita wajib menjaga persatuan dan kesatuan. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang jawab Allah, bapak-bapak ngowo gitu. Bapak ngantuk ya? Jangan ngantuk. Ingat deh, ingat Bapak Ibu, pengajian seperti ini, majelis zikir seperti ini dikelilingi puluhan ribu malaikat Allah. Maka siapa yang serius sungguh-sungguh mencari ilmu, dan ketika nanti saya berdoa, panjenengan amini, ya. Karena apa? Doanya panjenengan itu dibarengi doanya para malaikat yang mengelilingi kita ini. Doa dibarengi doanya para malaikat, diijabah oleh Allah. Amin. Yeah. Pak, jangan ngomong. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Napa artinya? Hah? Enaknya gak gak tahu. Ibu, mulai sekarang belajar Quran dan maknanya, nggih. Panjenengan sering kan dengar apa di sini ada nggak ya Pak? Kayak pujian gitu kalau setelah adzan? Ada nggih? Ada nggih? Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama, baca lo kok nggak ditabuh? Lo ya ranjalok mestinya ya tahu. Lo sudah disuruh di sini nggak mau nabuh, ngomong delok saya dadak. Lo ketenggengen katanya. Nanti kalau ada sholawat ditabuh ya Mas. Lo wes tak bilangi, awas nanti kalau ngomong lagi. Ketenggengan katanya Bu. Cina kok bisa sholawatan gitu ya.
Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah. Ya, jadi apa tadi? Obat hati itu 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan betul itu. Kalau dengan yang ini gimana? Yang pertama, nonton TV sak bubarnya. Anaknya kalau sedikit masih kecil-kecil ya dimarahi sama ibunya. Nah, nanti kalau sore ngaji di TPQ ya. Anaknya kan masih kecil, takut sama ibunya. Iya bu, agak besar tambah rajin atau tambah rajin ngajinya. Lu kok ketawa ibu? Terus ditanya lagi sama ibunya. Nah, kok saya lihat kemarin kamu nggak ngaji? Jawaban anaknya gimana? Capek bu. Tambah besar lagi. Ditanya loh, kamu beberapa hari tak lihat kok nggak ngaji nak? Nanti ngaji ya supaya bisa mendoakan orang tua. Kalau orang tuanya meninggal punya anak yang soleh bisa mendoakan. Anakku ngaji ya nak gitu. Apa jawaban ibunya? Jawaban anaknya, ibu sendiri nggak pernah ngaji nyuruh aku ngaji. Sing salah ibunya atau anaknya? Kalau di sini nyalahkan ibunya. Kalau di rumah anak nggak mau ngaji, kalau nggak mau ngaji nggak tak kasih uang saku sekolah. Anaknya berangkat ketakutan karena tidak mendapat uang. Ngomel sama temannya curhat, ibuku itu sekarang galak. Kenapa? Aku ini kalau nggak mau ngaji itu nggak dikasih uang saku. Padahal ibuku sendiri nggak pernah ngaji. Temennya jawabnya bu, sama kayak ibu. Terus pulang, anaknya pulang bilang sama ibunya, Bu, itu loh dihampiri ada pengajian. Oh iya gitu. Tapi apa jawaban ibunya? Saya nggak ikut ngaji, tapi saya ngaji sendiri di rumah. Tes, baterainya habis. Tes, setelahnya mungkin ya. Tes. Ayo soalnya kenapa masih ini mas? Tes. Sabar. Tes. Ini bagus. Oke, ini lebih stabil ya. Sudah pulih suaranya? Oke. Bu, itu loh dihampiri ngaji, ada pengajian. Itu ngundang Ustazah Cina tuh bu. Iya, saya nggak ngaji, saya ngaji sendiri di rumah. Anaknya lihat, anaknya dengar. Ingat ya bu, anak itu tidak melihat apa yang kita katakan, tapi anak itu melihat apa yang kita lakukan. Betul? Nyuruh anaknya ngaji tapi ibunya nggak ngaji. Ibu itu ngaji sendiri di rumah, yasinan sendiri. Anaknya dengar. Apa tadi kata ibunya? Yasinan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Anaknya buka pintu, ketuk pintu. Bu, sinetron sukaan ibu sudah mulai. Sadaqallahul adzim. Ya Allah, nyuruh anaknya ngaji, tapi dia nggak mau ngaji. Saya tes, saya buktikan perkataan saya. Ibu, bapak, sekarang ikuti gerakan saya. Ayo, gosok tangan ibu, bapak. Ya, ngaji-ngaji jauh-jauh ngundang dari Cina, suruh gosok tangan. Tapi ibu nanti akan punya pelajaran besar, ikuti aja. Kalau punyai ngomong, ikutin aja. Nanti ibu dapat berkah. Ayo pak, ayo pak. Ayo monggo. Apa yang ibu rasakan? Hangat ya, tempel di pipi ibu. Oke, 2 kali, lebih kencang, lebih cepat lagi. Oh saya melakukan, saya nyuruh kok. Ayo pak, monggo pak. Apa yang bapak ibu rasakan? Makin panas, tempel di hidung. Oke, terakhir. Lebih kuat lagi, lebih cepat lagi, dengar saya baik-baik. Ayo, lebih cepat lagi, biar ibu olahraga juga. Ayo, lebih cepat lagi. Ayo, dengar baik-baik saya bicara. Tempel di dagu.
Loh, emang dakunya ibu pindah ke batuk? Loh, orang singkop ini namanya apa sih? Loh, kenapa ibu saya minta di dagu kok ibu demak batuk? Kenapa? Udah salah nyalain punyainya lagi. Lo kalau tahu punyainya salah kenapa diikutin? Itu yang saya maksud, saya membuktikan omongan saya tadi. Kalau kita melakukan sesuatu, lakukan sesuai apa yang ibu katakan. Ibu nanti lihat HP saya, DP-nya saya itu saya tulis gini. Lakukan apa yang engkau katakan dan katakan apa yang engkau lakukan. Ketika kita berbuat seperti itu, anak-anak itu gampang untuk mengikuti kita. Ibu catat nomor HP saya 0811. Oh nanti lihat DP saya biar tahu ya. 0811. Ya sabar. Saya sabar menunggu. 0811. Oke? 3757 45. 0811 375745. Ling pa i san chi u chi se u. Bahasa Cina itu. Ya, 0811 375745. Nanti lihat di DP saya, di situ saya tulis dalam bahasa Inggris ya. Nanti ada artinya, ya protes melulu. Do what you say and say what you do. Terus saya kasih kurung, lakukan apa yang engkau katakan dan katakan apa yang engkau lakukan. Oke? Bagus ya? Kalau kita nyuruh anak ngaji, ayo ngaji. Nyuruh anak jujur, ayo jujur. Nyuruh anak itu rajin, ayo kita yang rajin mulai dulu. Setuju? Oke, baik. Mari kita lihat. Menjaga persatuan dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Hal ini akan bisa terwujud kalau di mana di dalam hatinya terlahir akhlakul karimah. Tanpa akhlak orang tidak bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Tanpa akhlak orang tidak akan pernah bisa menjaga ukhuwah Islamiyah, Pak. Karena dasar daripada pergaulan itu adalah akhlak. Saya kasih tahu. Saya tertarik Islam itu karena apa? Membaca riwayat baginda Rasulullah. Apa yang saya baca? Mulai dari beliau lahir sampai beliau wafat, hampir-hampir tidak pernah ada cacat di dalam hidupnya. Sementara kita banyak cacat. Maka apa? Saya tertarik di situ, saya belajar Islam di situ, dan alhamdulillah sampai hari ini, dan semoga kita ditetapkan dalam iman dan Islam ila yaumil qiyamah. Seperti ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Dan ayat itu disambung, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan muslim. Dan semoga kita kelak dipanggil Allah dalam keadaan muslim di husnul khotimah. Ayatnya disambung lagi, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali agama Allah, bersatulah kalian, dan janganlah engkau bercerai-berai. Walaupun pada kenyataannya di dalam kehidupan kita ini banyak perbedaan, betul? Beda golongan, esuki. Beda politik, monggo. Beda bendera, silahkan. Wong kita sudah biasa berbeda kok. Hari ini baju kita ini berwarna-warni, berbeda-beda loh. Ada hitam, ada kembang, ada biru, ada merah, ada abu-abu, ada hijau, dan warna-warna yang lain-lain.
Kita biasa berbeda dan menghormati perbedaan itu. Jadi apa? Persatuan bisa terbentuk satu atas dasar akhlakul. Kedua, menghargai perbedaan. Silakan, kita mulai lahir itu sudah banyak yang berbeda-beda. Ibu terlahir dengan ada berbagai macam suku ini, ada suku Sunda, ada Jawa, ada Bugis, ada NTB, ada NTT, ada mana lagi Bu? Ada dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, oh dan lain sebagainya, ada Jawa banyak gitu ya. Bu, hello. Berbeda kan? Ada Cina, ada lagi Cina di sini. Mana? Oh ya, yang hadir ini loh. Ada? Kita terlahir berbeda. Ini saya dengan orang Jawa aja. Orang Jawa terlahir dengan kulit sawo mata. Betul? Dengan mata yang begitu lentik dan belalak-belalak gitu ya. Sementara orang Cina memang kulitnya sedikit sawo mentah, agak putih sedikit. Tapi matanya, hei, gak boleh kenceng-kenceng. Emang kenapa kalau sipit? Masih mending mata sipit tapi wawasan luas daripada matanya lebar tapi wawasannya sipit. Ini betul nggak Bu? Maka apa? Orang yang luas pandangan, luas wawasan akan menghargai perbedaan antara manusia. Yang terpenting bukan masalah perbedaannya, tetapi apa? Bagaimana menghadapi perbedaan itu, menyikapi perbedaan itu secara dewasa. Betul? Iya, jadi hargai. Ada Islam NU, ada Muhammadiyah, ada LDII, ada macam-macam. Oh, Masya Allah, itu semuanya saudara kita, oke? Oke, ada yang sholat pakai usoli, tidak pakai usoli, mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang nggak benar itu yang nggak sholat. Betul? Ada sholat tarwih, ada yang 23 dengan witirnya, ada yang cuman 11. Dua-duanya benar. Yang nggak benar itu yang nggak pernah sholat tarwih gitu loh. Betul? Iya, nggak masalah. Berbeda itu okay, no problem gitu loh. Tidak ada masalah sama sekali. Saya berbeda dengan orang tua saya. Ketika saya menampakkan diri sebagai orang Islam, tantangan demi tantangan saya hadapi. Berat Bu, masa-masa pertama saya ada di Islam, dengan perbedaan saya dengan kedua orang tua, kalau saya sudah biasa berbeda Pak. Dan saya kasih tahu, panjenengan untuk mendapatkan Islam itu begitu gampang. Kenapa? Karena Bapak Ibu panjenengan sudah lahir dalam kondisi Islam. Beda dengan Tan Mehwa. Tan Mehwa berbeda dengan orang tua. Siksaan saya alami, kepedihan saya jalani. Cemoohan sudah jadi lauk pauk saya setiap hari. Disingkirkan dari keluarga, oh itu sudah saya alami. Kelas 2 SMA saya belajar Islam. Dengan perbedaan itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kedua orang tua saya tidak bisa menerima itu semuanya. Tan Mehwa boleh pilih, kamu seiman dengan kami, kamu sependapat dengan kami, atau kamu keluar dari rumah ini, pintu terbuka untukmu. Padahal saya kasih tahu Bapak Ibu, anaknya orang tua itu cuma satu-satunya Tan Mehwa. Dan itu pun saya diusir dari rumah, saya harus pergi. Itu saya jalani, kelas 2 SMA. Bingung saya, sedih, ya. Karena saya tidak tahu apa-apa. Akhirnya saya berhijrah ke Surabaya. Di situ saya tidak punya siapa-siapa Ibu. Jadi saya tidak punya biaya sekolah, saya tidak bisa untuk makan. I have nothing. Saya tidak punya apa-apa. 我没有钱, gak punya duit serupiah pun. Tapi ingat, saya kasih tahu saudaraku tercinta, Allah Maha Tahu, Allah Maha Kaya. Saya dikasih tahu sama kiai saya, ingat, kamu tetapkan hati untuk mantap dan istiqomah di Islam. Tapi saya setiap hari kelaparan Bu. Kadang-kadang saya ketemu makanan, kadang saya tidak mendapat makanan.
Kadang-kadang saya cuma minum air selama beberapa hari. Tapi apa yang terjadi? Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Janjinya Allah tidak pernah meleset. Bapak Ibu, saya ditolong oleh seorang kiai yang kebetulan tidak punya anak, dan saya diambil sebagai anak angkat. Saya sekolah sambil bekerja, karena saya malu kalau harus minta. Saya sudah ditampung oleh kiai saya, itu saya sudah bersyukur. Saya tidak mau mengemis-mengemis, saya tidak mau meminta-minta, karena umat Islam harus punya mental yang tangguh, tidak boleh menyerah dengan keadaan begitu saja. Saya bekerja sambil sekolah. Saya sekolah pulang jam 1, Bapak Ibu. Kemudian saya jam 3 sudah masuk kerja. Saya menjadi tenaga kasar di sebuah perusahaan rotan waktu itu. Dan saya alami beberapa lama supaya saya tetap bisa sekolah, supaya saya tetap bisa makan. Apa yang terjadi? Akhirnya alhamdulillah sekolah, akhirnya saya bisa lulus sekolah. Dan kuliah pun saya sambil bekerja. Karena apa? Orang tua saya sudah tidak mau tahu dengan kehidupan Tan Mihwa. Mereka menulis di surat hitam di atas putih bahwa mulai detik ini, tanggal 7 Maret 1987, saya tidak lagi mempunyai anak Tan Mihwa. Bayangkan betapa sedihnya waktu itu. Saya berjalan sendirian. Dalam keperbedaan itu saya merasa sepi, iya, tapi saya dihibur oleh ayat Allah. Intan surullah yansurkum. Barang siapa menolong agama Allah, Allah akan tolong hidupnya. Yakin? Siapa yang cinta kepada Tuhannya, pastilah Allah akan menolongnya. Pastilah Allah akan menolongnya. Yakin? Berapa persen, ha? 100%. Yakinlah, Pak. Pertolongan itu akhirnya datang. Saya bisa meluluskan sekolah. Kemudian saya bisa kuliah. Saya itu dulu kepinginnya menjadi seorang dokter. Tapi karena saya tidak punya biaya, apa boleh buat. Saya akhirnya masuk di Fakultas Hukum, lulus sebagai seorang sarjana hukum. Saya menjadi seorang pengacara. Ibu tahu apa pengacara? Apa? Oh, kurang ajar, Pak. Ibu-ibu ngomong pengangguran banyak acara ngomong gitu. Saya malang melintang di dunia pengadilan, dan selama di pengadilan saya mengurusi kasus hukum, masalah-masalah hukum. Alhamdulillah selama 2 tahun itu Bapak Ibu, saya belum pernah menang ngurusi kasus. Loh, bukan goblok banget sih. Kebetulan saya sekolah itu mulai dari SD sampai lulus kuliah itu lulusan terbaik. Tapi saya di dunia pengadilan jadi goblok sendiri. Kenapa, Ibu? Karena saya tidak berani suap menyuap. Kasus saya kalah terus karena klien saya itu orang melarat-melarat. Saya kepingin membela, walaupun saya kadang-kadang bukan tidak dibayar, tapi justru saya yang tombok kepada mereka. Tapi tetap aja tidak bisa menang karena saya tidak bisa suap menyuap. Nah, nasib. Tapi di situ saya bangga. Kenapa? Paling tidak tangan ini tidak terkotori, mulut ini tidak terkotori dengan apa? Makanan haram. Karena apa? Suap menyuap itu masuk dosa. Halo? Apa iya kita hanya mencari sesuap nasi harus suap menyuap? Kiai saya sekali-kali punya andil besar. Ingat Tan Mihwa, kalau engkau memilih jalur hukum, ingat, kamu jangan hanya patokan hanya ingin menangkan kasus, tapi apa? Mungkin kamu bisa menyulap pasal-pasal karena kamu orang pinter. Dia bilang gitu. Tapi engkau bisa menang di kasus dunia ini, di pengadilan dunia. Tapi demi Allah, kalau engkau melakukan itu Tan Mihwa, engkau tidak akan pernah menang di pengadilan akhirat. Takut saya, Bu. Karena apa? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Akhirnya saya belajar, kemudian apa? Saya bekerja di sebuah perusahaan swasta, yang mana saya menjadi pimpinan di situ. Akhirnya apa? Saya bisa mendapatkan duit banyak,
ekonomi mulai membaik, pertolongan Allah datang. Akhirnya saya menekuni ilmu makin banyak, nyantri makin rajin dan rajin dan rajin. Akhirnya kalau dulu saya berbicara tentang pasal-pasal hukum, akhirnya saya berbicara tentang ayat-ayat Allah. Di situ lebih menenteramkan, tidak banyak musuh tapi banyak saudara. Itu yang saya. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Setuju? Nggak masalah berbeda. Hari ini kita berbeda-beda, no problem. Yang penting tujuan kita adalah mardotillah, menggapai ridhonya Allah Subhanahu. Yang kedua, kerukunan bisa terjadi, persatuan bisa terwujud, ukhuwah Islamiyah bisa terjadi apabila dalam satu kelompok, dalam satu organisasi tidak ada orang yang suka paling menonjolkan diri. Oh, pengajian ta'aruf itu ada, itu gara-gara saya. Jangan sampai ada kalimat seperti itu. Terus kemudian pengajian ta'aruf itu ada, itu karena jasa. Saya menyimak pidatonya Pak Suparno tadi. Apa yang menarik? Bapak Ibu terima kasih. Semua ini berkat kerjasama semuanya. Itu saya suka kalimat Pak Suparno tadi. Semuanya ini terwujud karena kerjasama seluruhnya, dari panitia, juga dari penyelenggara, juga dari Bapak Ibu sekalian yang mana bekerja sama dengan baik. Coba kalau misalnya Pak Suparno tadi mengatakan, saya ini ketua panitia, acara ini bisa berjalan dengan bagus seperti ini, itu karena jasa saya, Suparno. Mungkin sudah dilempari batu sama banyak orang, betul nggak? Coba Ibu lihat, kenapa hari ini Ibu ada hadir di sini? Kenapa? Karena badan sehat. Wong Pak Nasruddin dalam kondisi belum sehat betul aja semangatnya luar biasa. Masa kita yang sehat gak datang? Kita datang karena sehat. Ibu taunya sehat, tapi ketahuilah Ibu, di dalam tubuh ini ada kerjasama yang indah. Di dalam tubuh ini ada organ tubuh yang vital, satu namanya paru-paru. Penting boten? Kalau nggak penting tanyakan tuh sama Pak Nasruddin. Itu aja terganggu sedikit aja pasti akan terganggu. Paru-paru itu organ penting. Yang kedua jantung. Jantung penting nggak? Ya penting lah, nggak ada jantung mati. Ginjal, limpa, liver, 5 organ tubuh ini, walaupun ibu tidur, bapak tidur, jantung tetap bekerja, limpa bekerja, paru-paru bekerja, ginjal bekerja, liver bekerja, walaupun kita tidur. Tapi belum pernah jantung mengatakan, hei tubuh, aku ini yang paling penting. Kalau tidak ada aku, mati kalian. Coba kalau jantung mutung kayak gitu, terus paru-paru dengar, hei jantung, kalau ngomong yang jelas. Walaupun ada jantung, kamu memompa darah, kalau nggak ada saya paru-paru yang bertugas oksigen booster untuk bernapasan, nggak napas, mati juga, kata paru-paru. Kemudian livernya ngomong, kalian ini ya, jangan nunjuk jasa seperti itu. Saya liver, tugasnya untuk menetralkan racun. Kalau nggak ada saya, hitam semua kalian keracunan, kata liver. Terus kemudian limpa juga gitu. Saya ini tentaranya tubuh yang bertugas untuk apa? Menolak bakteri, bibit penyakit, virus yang masuk ke dalam sini. Aku ini yang bertugas gitu. Bagian yang kecil sekali ada namanya ginjal. Ngomong, kalian ini kenapa sih paru-paru, jantung, liver, dan limpa? Saya ini walaupun kecil juga bermanfaat. Kalian semuanya berfungsi. Kalau darah yang beredar di seluruh tubuhmu itu kotor, tidak ada yang nyaring, karena saya bertugas menyaring darah. Kalau tidak ada ginjal, nggak ada saya, kalian bisa kena penyakit ginjal-ginjal. Ginjal.
bisa cuci darah terus. Pak, Bu, bagian terkecil dari tubuh nyepit tempatnya, tersembunyi. Dia itu namanya alat reproduksi. Apa itu? Gak usah dijelasin. Alat reproduksi itu alat beranak pinak. Dia protes sama Allah. Ya Allah, Tuhan, mereka unjuk jasa jantung, memompa darah, liver, menetralkan racun, ini menyaring darah, kemudian ini tentaranya tubuh, ini bagian napas. Padahal saya itu ya Allah juga bermanfaat untuk manusia. Pekerjaan saya ini bermanfaat sekali. Tugas saya itu adalah memberi kenikmatan kepada manusia. Kalau tidak ada saya ya Allah, tidak bisa babar ini yang namanya unyil. Karena alat untuk beranak pinak, wis gak usah diperpanjang. Mestinya ya Allah, supaya saya itu orang itu tahu jasa saya, Allah itu mestinya jangan saya ditaruh antara cepitan paha gini. Mestinya Allah itu taruh saya bukan di situ. Terus kata Allah, emang kamu siapa? Aku alat reproduksi bermanfaat. Terus mau ditaruh di mana? Pindah dong Allah di batu. Lah ya bisa dicocok pitik toh Bu. Bisa dipatok ayam kalau itu dipindah ke situ. Intinya apa dari apa yang saya bicarakan? Seluruh pekerjaan dalam sebuah perkumpulan itu semuanya bermanfaat. Jangan merasa paling menonjol, jangan merasa paling benar sehingga tidak bisa menerima pendapat orang lain. Jangan merasa paling berjasa, jangan merasa paling unggul, karena semuanya punya fungsi yang sama, bermanfaat. Amin. Sampai di sini fahim tum? Fahimna, oke? Manusia lahir sudah dengan desain seperti ini. Dan acara ini bisa terwujud. Mic ini penting ya? Iya, nggak bunyi dikit aja ibu teriak-teriak. Mic ini penting. Tapi mic ini dikendalikan oleh sound system, betul? Tapi coba lihat, dimanapun saya keliling ke seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri saya ceramah, belum pernah ada mic itu ditaruh di samping saya. Padahal itu sama pentingnya. Mesti ditaruh di cepitan gitu. Kadang-kadang malah ditaruh di balik panggung supaya orang lain tidak tahu. Betul nggak? Mari kita tiru dengan prinsip sound system ini. Apa kata sound system itu? Biarlah orang itu nggak tahu saya, tapi yang terpenting orang itu bisa merasakan jasa yang saya lakukan. Tepuk tangan untuk sound system kita. Oh, ini perannya besar loh. Kalau enggak suara saya nggak bisa diterima sampai belakang. Tapi sound system itu selalu rendah hati, tidak ingin dilihat orang, tapi manfaatnya besar. Begitu juga di dalam organisasi, supaya persatuan dan kesatuan itu bisa terwujud. Jangan merasa paling punya andil besar sendiri. Ketua penting, sekretaris penting mencatat-catat, bendahara juga penting, seksi-seksi yang lain juga penting. Itulah supaya tidak banyak yang saling untuk pecah belah. Harus merasa bagian dari yang lain. Setuju? Yang ketiga, tidak ada sebuah perkumpulan pun bisa terbentuk persatuan kalau di dalamnya tidak ada saling Kita ini sama loh kedudukan kita. Yang ada itu menghormati, bukan gila hormat. Yang ada itu menghargai, bukan gila dihargai. Ya ayuhan nas, manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku ciptakan kau manusia itu sama. Wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Aku ciptakan engkau dari berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arafu. Ini namanya aja sudah pengajian ta'aruf. Saling menyatukan diri, saling berkenalan dengan baik, menyatukan sebagai keluarga. Betul? Nah, lita'arafu, saling memahami satu sama lain. Jangan sampai satu merendahkan yang lain. Jangan sampai satu menghina yang lain. Jangan sampai satu itu melemahkan atau melecehkan yang lain. Menghormati orang lain itu Pak, Bu, maaf, bukan sesuatu hal yang gampang. Tidak segampang membalikkan telapak tangan. Betul? Dengar baik-baik kalimat saya, dengar baik-baik. Kalau yang harus kita hormati itu orang besar, itu perkara kecil. Semua orang bisa melakukannya.
Tapi sebaliknya, untuk bisa menghormati orang kecil, demi Allah, itu perlu jiwa besar. Tidak semua orang mampu melakukannya. Betul? Kalau yang datang orang kaya, orang pangkat, mobilnya bagus, mengkilat, kalau menghormati sampai rukuk, sampai sudah lenyap di gang itu loh si hormat. Ini bener-bener ya pencilang. Terus yang dihormati karena selalu dilakukan begitu, jadi gila hormat. Tapi kalau yang datang itu orang miskin, orang kecil, dianggap orang tidak penting, yang keluar bukan dirinya, anaknya atau pembantunya suruh keluar. Nah, Abah ada nak. Apa jawaban anaknya? Abah tadi sudah bilang, kalau sampean yang datang suruh bilang tidak ada. Anaknya yang jujur diajari untuk bohong. Kalau itu yang kita lakukan, hanya karena kita tidak mau bertemu dengan orang yang dianggap tidak penting, maka suatu saat karena engkau menanam sebuah kedoliman, maka engkau mengajarkan anakmu untuk bohong. Suatu saat engkau yang akan dibohongi oleh anakmu sendiri. Karena apa? Karena kita mengajari dia untuk bohong. Makanya kalau ada itu diomongin ada. Kalau dicari orang nggak ada, ya nggak ada. Ya habis gimana punyai? Saya ini punya utang, belum bisa nyaur. Ya saya itu bilang nggak ada. Makanya ojo akeh utang ya. Ojo akeh utang ya Bu. Kalau siang jadi pikiran, kalau malam nggak bisa tidur. Halo. Masya Allah. Semoga semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, supaya tidak banyak. Amin. Nah, saya doakan juga semuanya yang hadir pada siang hari ini, yang masih jomblo segera punya pasangan yang baik. Amin. Yang sakit semoga segera disembuhkan. Anaknya dia jadikan anak yang solih-solihah. Rezekinya dilapangkan seperti langit dan buminya Allah. Amin. Allahumma. Menghormati orang lain itu hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang punya akhlak. Saya tadi sudah katakan, orang yang akhlaknya bagus mampu menghormati orang lain apa adanya, bukan ada apanya. Oke? Beda apa adanya dengan ada apanya, itu beda. Kalau ada apanya itu punya maksud tertentu, menghormati karena ingin sesuatu. Tapi kalau menghormati apa adanya, tidak ada apa-apa karena memang kewajiban kita untuk menghormati orang lain. Betul? Hanya mampu dilakukan orang yang punya akhlak. Ingat Bapak Ibu, saya kasih tahu, saya Bapak Ibu hari ini hadir, saya anggap semuanya sama. Setuju? Kita ini sama-sama orang kecil. Saya merasa sebagai orang kecil. Saya rakyat jelata. Saya ini kawulo alit. Paham ya kawulo alit itu? Ya orang kecil itu. Bahkan yang lebih nyinyir, orang kecil rakyat biasa itu sering dianggap sebagai orang rendah, Bu. Gak masalah disebut orang rendah. Dengar baik-baik kalimatan mewah. Masih lebih baik dianggap sebagai orang rendah asal punya akhlak yang tinggi daripada jabatan tinggi tetapi berakhlak rendah dan rusak. Itu yang merusak tatanan di dalam lingkup Indonesia ini. Paham? Indonesia, saya kasih tahu kenapa. Tahun 98 ada peristiwa besar di Indonesia. Betul? Peristiwa apa itu Pak? Masih ingat? Perguliran pimpinan. Pada saat itu terjadi revolusi di Indonesia. Kemudian apa? Terjadi krisis moneter. Ibu-ibu sambat setiap hari. Harga-harga bukan naik tapi berubah harga. Gula lalang, kopi lalang, sembarang lalang hanya. Maksudnya itu ya gula mahal, kopi mahal, segalanya mahal. Betul atau enggak waktu itu? Tapi apa? Teman saya dari Singapura ngebel, hei Tan Mewah, negaramu sekarang lagi kena krisis ya? Oh iya. Terus kenapa Tan Mewah bisa krisis begitu? Saya tanya balik Pak sama teman saya di Singapura itu. Menurut kamu kenapa? Dia bilang begini Pak, jawabannya. Karena Indonesia itu gak banyak orang pintar.
kurang ajar betul jawab. Terus saya jawab gini, sok tahu. Indonesia itu bukan kurang orang pinter, Bu. Indonesia itu banyak orang pinter, tapi semoga juga banyak yang benar. Untuk apa pinter tapi kalau nggak bener? Mungkin nggak pakai pinter bisa diarahkan bener daripada orang pinter tapi nggak bener, betul? Betul apa betul? Karena orang pinter yang nggak bener itu bisanya minteri orang lain, memanfaatkan kepinterannya untuk menindas yang lain. Taltul. Ini hati-hati. Hanya orang-orang yang punya akhlak tinggi yang mampu menghargai orang lain. Saya itu bangga loh. Pada saat saya di negeri seberang ya, saya ditanya begini sama orang bule. Where are you from, Mrs? Nah, itu artinya kamu dari mana, Bu? Gitu. Saya jawab dengan penuh kebanggaan, Pak, Bu. I am from Indonesia. Why? Saya dari Indonesia, Tuan. Kenapa? Oh, Indonesia I know. Indonesia saya tahu. Where I live. Kamu tinggal di mana, Bu? Gitu. Saya jawab dengan penuh kebanggaan karena kebetulan saya tinggal, saya katakan, I live in Surabaya, Hero City. Saya tinggal di Surabaya, kota pahlawan. Dia tertawa cekakaan. Ho, I know Surabaya. And I know Surabaya as good as I know Doli. Ngomong gitu. Loh, bapak Kalimantan saya bilang Doli kok ketawa ngakak, kenapa Pak? Emang Bapak tahu Doli? Mampir ya? Masya Allah. Jadi saya itu sampai prihatin. Saya itu bangga sebagai anak negeri. Walaupun saya keturunan Cina, Bu, saya ini sudah warga negara Indonesia loh. Saya ini sudah lahir di bumi Indonesia. Saya menikah dengan orang Indonesia. Anak saya itu anak orang Indonesia karena bapaknya orang Indonesia. Saya berjuang di bumi Indonesia. Saya bangga sebagai bangsa Indonesia. Itu nasionalis, betul? Iya, nasionalis bangsa itu bukan diukur dari suku mana engkau berasal, tapi apa? Sebesar mana engkau mampu mempersembahkan yang terbaik untuk negerimu tercinta Indonesia ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngomong nasional tapi untuk apa? Kalau kita menjajah sendiri bangsa sendiri dengan menghabiskan uang rakyat untuk kepentingan pribadi, betul? Hati-hati. Semua kehidupan itu ada pertanggungjawaban. Jadi yang ketiga apa? Hormati orang lain kalau engkau ingin dihormati, hargai orang lain kalau engkau mau dihargai. Karena apa? Semuanya itu akan kembali kepada kita, betul? Nah, ini ada pepatah Jawa. Nanti kalau nggak ngerti saya artikan yang ora Jawa ya, sing duduk Jawa ya. Becik ketitik Allah ketara. Yang baik akan kelihatan, yang jelek juga akan kelihatan. Barang siapa menanam kebaikan, maka dia akan panen kebaikan. Sebaliknya, ketika seseorang menanam kedoliman, demi Allah, kedoliman itu akan kembali kepada pelakunya sendiri. Maka jangan pernah dolim kepada orang lain, hormati, hargai sebagai manusia apa adanya. Betul? Halo? Yang keempat, persatuan bisa terwujud apabila kita ini punya apa? Yaitu punya hati untuk senang berbagi atau memberi. Bukan menuntut tapi banyak memberi. Ibu, saya tanya, dalam kehidupan wanita banyak memberi atau menuntut kepada pasangan? Pak, ibu-ibu banyak memberi atau menuntut, Pak? Kata bapak-bapak banyak menuntut. Ibu, saya tanya, banyak memberi atau menuntut? Memberi apa? Dengar baik-baik, Bapak dengar baik-baik. Seorang wanita menuntut suaminya setia, suaminya tidak melain hati, wajar tidak, Pak? Pak, seorang wanita menuntut istrinya, menuntut suaminya untuk setia dan tidak berpaling kepada orang lain, wajar tidak? Loh kok enggak toh, Pak? Ya wajarlah, seorang wanita itu pasti menginginkan suaminya itu hanya mencintai kita, betul nggak Bu? Ya Allah Bapak,
Terus sebelum menuntut kepada pasangan, maka beri dulu. Wes Bu. Sekarang saya tanya, kalau wes itu, siapa yang tadi berangkat dari rumah salim kepada suaminya? Ayo, mana kok gak ada yang ngacung? Siapa ya? Cuma satu yang ngacung. Siapa yang tadi berangkat ngaji salim sama suaminya? Gitu katanya sudah memberi. Coba ya. Terus ibu saya tanya, kalau ibu bapaknya salah, dimaafin atau diomelin? Ibu-ibu itu lucu ya. Katanya mau memberi, termasuk memberi maaf kepada suami. Habis gimana? Saya itu nggak bisa memberi maaf, memaafkan suami saya. Karena suami saya itu selingkuh, nggak sembuh-sembuh. Bu, makanya di rumah dandan yang bagus supaya suaminya matanya itu kalau perlu pergi kemana-mana itu kasih mata kuda supaya tidak minggu sana minggu sini. Lah sekarang ibu menuntut suami untuk sayang kepada kita, tapi ibu ala kadar aja. Suami itu boleh jujur, tertarik kepada kita itu karena kita cantik, setuju? Terus mana kecantikanmu sekarang? Sudah tambah suwe tambah tua, tambah lama tambah tua, pakaian makin alakat. Di sini cantik-cantik begitu hebatnya. Saya tertarik kepada ibu-ibu di sini ya. Kenapa? Dandan cantik, anggun, ayu, bersih, rapi, mempesona. Luar biasa Pak. Pertanyaan saya, ibu di rumah juga begini? Ibu di rumah ganti pakaian kebesaran, pakaian kedodoran, daster sobek, jelek sekali. Nanti kalau diingatin marah. Mau ya begini, nggak mau ya sudah, wong sudah laku aja. Apalagi kalau yang ngingetin suaminya. Bapak itu memang nggak cinta lagi sama saya. Kok begitu sih Bu? Kalau ibu pakai daster gini terus kan ya gimana? Badannya ibu sudah sekian gedenya pakai daster tambah kelihatan. Ya Allah, suaminya pulang dari kantor, istrinya tidur matang-matang di luar kamu. Ditanya sama teman kantornya, kemarin itu siapa Mas yang tidur di ruang tamu sampai begini gede tuh? Oh, itu pembantu saya kecapean. Salah siapa? Salah siapa? Sementara suamimu di kantormu, di kantornya, bapak-bapak itu ketemu wanita-wanita cantik, yang ramah, yang senang senyum, neng omah manyun. Ini loh, memberi dulu supaya kita makin disayang suami. Ada dikasih tips sama Putan Mihwa, mau? Supaya tetap disayang suami? Oke. Ibu suka bikinin kopi nggak sama suami? Oke, besok pagi dipraktekkan atau nanti malam? Bikin kopi kasih gula nggak? Kasih. Waktu ngaduk, ibu baca doa. Dengar baik-baik ya. Ayo tirukan. Allahumma ja'alni mahbuban inda zauji birahmatika ya arhamar rahimin. 1000 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ya begitu, jangan menuntut aja. Jangan, ya itu hargai perbedaan suami. Jangan hanya kita yang maunya saya naik tapi menuntut yang enggak. Hei, suami salah dikasih maaf. Wong kita juga sering salah sama suami, betul? Ibu kalau salah sama suami juga minta maaf? Hah? Oh, ada yang jawab ada. Kapan? Hari raya. Bu, jangan tunggu hari raya kalau minta maaf sama suami. Jadi apa? Setiap saat salah langsung minta maaf sama suami. Iya, tapi saya malu Bu Nyai. Gak usah malu. Saya kasih tip lagi.
Kalau selesai sholawatan kok suami masih di rumah, oh pagi-pagi kerja itu sambil seneng sambil sholawatan, korah-korah, sholatullah salamullah, sholatullah salamullah ala Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin. Delok gak ditabuhi maneh. Heran saya yo. Tabu dong Mas. Sampean niku dikawon ning dhuwur iko nabuhi dadakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya gitu. Jadi kerja itu jangan sambil ngomel. Ya gini nih loh. Nasibnya orang dapatnya sembarang dikerjakan sendiri. Gak enak banget jadi orang miskin. Suaminya ndelok mendelik toh. Tapi kalau ibu sambil sholawatan, kemudian yuk ditulis suami masih dengerin, minta maaf karena malu, pakai nyanyi. Hari ini aku mengakui semua salah dan dosaku padamu, walaupun aku tak sengaja, namun menyakitimu. Maafkanlah duhai suamiku. Coba suami dimintai maaf gitu, gogrok jantungku gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa paham ya Bu? Di dunia ini yang ada hanya memberi. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Begitu juga itu bentuk terima kasih kita. Terima dari Allah, kasih untuk hamba Allah. Hari ini saya kemarin lewat masjid. Masjid itu dalam renovasi, betul? Monggo ibu berbagi kasih kepada Allah untuk menyisihkan sebagian rezekinya. Dan saya doakan dari panggung sini, ketahuilah Bu, apa yang kita tanam tidak pernah sia-sia. As-shadaqatun tadfa'ul bala. Sedekah itu penolak bala. Dengan sedekah orang dibebaskan dari penyakit. Dengan sedekah orang dibebaskan dari kemiskinan. Dengan sedekah rumah tangga dijadikan sakinah mawaddah warahmah. Dengan sedekah anak-anaknya solih solihah. Maka hari ini masjid panjenengan itu butuh dana untuk renovasi. Monggo yang hari ini ada kelebihan dana, berikan untuk rumahnya Allah. Monggo panitia bisa diedarkan. Yuk kita selawat badar Mas. Salatullah salamullah ala
ya, monggo. Sudah selesai Mbak? Ayo monggo, sekali lagi ya Mas. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli Terakhir poin, saya ingin melihat hasil dari panjenengan dengerin ceramah ini. Adakah bisa dengar dengan hatinya? Dari kelompok A, kelompok A, ada yang bisa jawab? Acungkan tangan dulu, jangan dijawab dulu ya. Ada kuis dari Butan Mehwa. Bismillah, siap? Oke, jangan dikasih tahu ya, atas tangan aja. Siapa nama Tan Mehwa dan apa artinya? Maju Bu, maju sini Bu, maju sini. Maju sini Bu. Wes aja gembereneng kayak tawon. Ayo Ibu sini Ibu. Monggo Ibu. Masya Allah. Gak gelem ngacung. Gak mau angkat tangan aku sakjane ngomong gitu. Monggo Ibu, oke? Alhamdulillah, siapa namanya Ibu cantik? Susi. Ibu Susi. Bu Susi, apa nama Tan Mehwa, apa artinya? Tan itu marga. Mei itu bunga. Bunga. Cantik, ya cantik. Terus Hua itu bunga. Oke. Jadi bunga yang cantik. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Berdiri dulu di sini ya. Dari kelompok B. Halo. Ibu. Oke. Saya mau bertanya Ibu. Bu, apa semboyan saya supaya kita bisa diikuti orang lain? Jadi kalau demok batuk ya diikuti batuk tadi loh ya. Di DP saya itu saya tulis tapi nggak boleh ngerepek ya. Ayo jujur. Apa bunyinya yang ada di DP saya? Angkat tangan. Oke, Ibu. Gak apa-apa, bahasa Inggrisnya boleh, bahasa Indonesianya boleh. Katakan yang engkau lakukan, lakukanlah yang engkau katakan. Tangan untuk beliau ya. Ibu Sarmi silahkan ya. Bu Susi, Bu Sarmi di sini. Kelompok C, bapak-bapak. Hai. Pak. Halo Pak. Bapak. Ibu-ibunya semangat, bapak-bapak itu malu-malu mau gitu ya. Masya Allah ya. Pak. Sudah siap? Siapa Pak? Bapak saya mau tanya. Apa yang bisa menyebabkan
persatuan itu benar-benar terwujud. Salah satu aja, monggo Bapak angkat tangan. Ada 4 tadi kan yang saya bicarakan. Ya Bapak silakan. Yang pakai baju doreng. Batik, maaf. Maaf. Ada 4 kan yang saya katakan tadi. Salah satu aja nggak apa-apa. Bisa 4-4-nya lebih bagus. Oh enggak Bapak. Bapak siapa namanya? Muhammad Dofir. Muhammad Dofir. Dofir. Oke. Insyaallah ya. Apa Pak jawabannya? Salah satu hargailah orang lain. Betul. Nah, utamanya harus punya akhlakul karimah. Betul banget. Alhamdulillah ya. Pak, karena bisa menjawab, saya kasih pulang, saya kasih tambahan buat beli es. Tapi ini jangan dianggap apa ya, saya minta maaf, saya nggak punya amplop ya. Jadi apa adanya ya, Masya Allah. Pak Rudi kurang 1, yang jawab 3. Oh jangan, itu sudah menjadi ini. Nanti yang 1 diberikan oleh suami saya ya. Ini buat Ibu Susi, ini buat Ibu Sarmi. Pak Dofir nunggu Pak Rudi. Kalau nggak gitu suami saya nggak ke panggung. Langsung ke Pak Dofir ya, Pak Rudi. Masya Allah. Pak naik juga, Pak Rudi naik juga sini Pak. Loh, malu suami saya itu. Kalau di foto malu. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Ini wujud bukan apanya. Itu cindera mata aja. Itu wujud dari apa? Panjenengan berarti nyimak dari pertemuan ini. Monggo kembali ke alamnya masing-masing. Makasih ya, sama-sama. Ya Allah, moga-moga jadi pengingat-ingat kita ya, bisa jawab gitu. Dan kalau ke Surabaya mampir ke rumah saya ya. Bisa telepon kan, tadi sudah tahu telepon saya ya. Ibu, di sesi terakhir itu Ibu simak baik-baik renungan berikut ini. Kenapa seseorang itu harus baik kepada Allah? Hablum minallahnya dibangun dengan baik. Karena pada hakikatnya nanti ketika kita pulang itu semuanya itu ada pertanggungjawaban. Kita kembali nanti membawa apa yang kita lakukan di dunia ini, tidak ada satupun yang terlewatkan. CCTV Allah itu tidak pernah salah. Perbuatan baik akan kembali baik dan perbuatan jelek akan kembali jelek. Jangan engkau berbuat nista kepada sesama manusia. Jangan kembangkan sifat-sifat buruk. Apa itu kotoran hati? Sombong, takabur, iri, dengki, fitnah, hasud, dendam. Itu yang bisa memecah belah orang. Orang titik-titik tukang komen. Ada yang tukang komen? Ada yang tukang iri dengki? Ada yang tukang fitnah? Semoga bukan kita. Tonggone tuku pacero, hawae panas jero. Tonggone tuku sedan, dheweke malah edan. Tonggone munggah pangkat, dheweke malah sekarat. Tonggone budal haji, dheweke budal. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, saya ngadro pinter-pinter sekarang. Sudah tanggap ya. Itu tadi apa maksudnya? Tetangganya beli mobil, dia yang panas dalam. Tetangganya beli sedan, dia malah edan. Tetangganya naik pangkat, dia malah sekarat. Tetangganya berangkat haji, dia berangkat mati. Dimakan iri dengki. Bu, saya kasih tahu. Ini yang memecah Tuhan itu kalau kita kembangkan suka apa? Menjelek-jelekan orang lain. Betul? Ngaji sudah berapa puluh tahun? Masih pernah nggak ngerasani orang lain? Hati-hati.
Itu yang menyebabkan fisik kita sakit itu kalau otak kita sakit. Pengaruh makanan itu cuma 10% untuk kesehatan tubuh. Pengaruh olahraga cuma 10%. Tapi kesehatan itu dipengaruhi oleh pola. Ya kalau pikirannya iri, dengki, fitnah, hasud, dendam, tukang iri melulu, bagaimana kita bisa sehat lahir batin, betul? Hati-hati tentang hal ini. Jangan perturutkan itu. Engkau tetangganya beli tanah luas, dia malah masuk opname di rumah sakit. Dijenguk oleh ibu-ibu pengajian ta'aruf. Bu, sakit apa? Nggak tahu. Terus sakit sudah berapa hari? Kok berapa hari, Bu? Saya sakit ini sudah lebih dari 1 bulan. Hah? Sakit apa 1 bulan lebih? Terus ibu punya BPJS? Enggak. Loh, terus bapak dapat sampai habis berapa, Bu? Kalau nggak ada BPJS begini kenapa nggak ngurus? Tahu nggak Pak jawabannya begini? Punyai wong ngurus BPJS teman saya itu baru 5 hari masih belum sembuh, disuruh pulang. Nanti kalau mau masuk lagi surah buat rujukan lagi. Semoga di sini tidak demikian. Semoga semua pemimpin bisa memperjuangkan umatnya. BPJS itu haknya rakyat. Jangan sampai rakyat terlantar karena sakit tidak terobati, nyawa taruhannya. Betul? Hati-hati ya. Jadi napa? Yang lebih penting lagi, jangan sampai sakit. Halo? Apalagi kalau kita nggak mampu, nanti ditulisi di rumah ya, Bu. Orang miskin dilarang sakit. Gitu, setuju? Karena perawatan itu penting. Maka sebelum itu lebih baik noto hati, noto awak, noto pikir supaya sehat wal'ah. Ya napa nggih? Aja sok ngelok-ngelok nih wong liya. Nggih, Bu. Supaya badannya enggak sakit. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Hei orang-orang yang beriman, janganlah engkau suka mengolok-olok orang lain, karena boleh jadi orang yang engkau olok-olok itu jauh lebih bagus daripada dirimu. Dan ayat ini disambung khusus wanita. Dengar baik-baik para wanita. Wala nisa'u min nisa'in asa ayakunna khairam minhun. Hei para wanita, janganlah engkau suka mengolok-olok wanita lain, karena boleh jadi wanita yang engkau olok-olok itu jauh lebih bagus daripada dirimu. Nanti pulang nggak boleh ngerasani penceraman. Sama-sama wanita. Tapi pada hakikatnya Bapak Ibu, dari pertemuan ini kita mengajak, ayo gotong royong bangun desa. Bersatu, bareng-bareng, kebersamaan itu indah. Islam itu indah. Islam itu mengajarkan rahmatan lil alamin, dan mari menjadi bagian daripada rahmatan lil alamin itu sendiri. Ini Pak, Bu. Dan kita berusaha kita mau supaya kita pulang itu dengan qalbun salim. Amin. Amin Allahumma. Ya Allah Gusti, kami mohon bisa hidup istiqomah. Doa Allah Gusti, kami mohon besok wafat husnul. Amin Allahumma. Sebagai penutup saya mau kasih tahu apa yang sudah kita bawa di dalam hidup ini untuk kepulangan kita. Karena sadar atau tidak, cepat atau lambat kita akan pulang menuju Allah, Bu. Jangan bingung, jangan ribut dunia. Sudah saatnya kita menengok akhirat kita. Karena lah saya lihat umurnya rata-rata di atas 17 tahun semuanya.
Sudah bukan lagi ngurusin dunia, panjenengan sudah dikasih mewah, megah, nikmat, anugerah oleh Allah. Mana lagi nikmat yang kau dustai? Fabi ayyi ala'i tukadziban. Sudah selayaknya kita terima kasih, terima dari Allah, kasih lagi untuk jalan Allah. Jangan banyak menuntut. Nanti pulang kalau bapaknya nggak ikut, jangan teriak-teriak. Pak, apa bu? Pulang kaji teriak-teriak. Bapak tadi nggak hadir, jadi nggak tahu. Apanya? Kita tadi ngundang ustadzah dari Cina, namanya Bu Nyai Tan Mewah. Terus apa bu? Saya itu sadar setelah pengajian. Sadar apa bu? Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah dulu pak, dengarin dulu. Sadar alhamdulillah apa? Alhamdulillah sadar gimana toh pak? Saya itu baru sadar sak desa itu ternyata kita itu paling melarat sendiri. Apa kata suaminya? Bu, iling, bersyukur, jangan banyak menuntut. Ya, bapak itu nggak mau tahu aja. Saya itu wanita, kalau melihat barang bagus itu ya kepingin beli. Coba, bapak itu 25 tahun nggak pernah membahagiakan istri, nggak bisa nyenengin istri. Suaminya sampai godek-godek. Bu, mari ngaji kok malah begini. Iya, bapak 25 tahun nikah nggak punya apa-apa sama saya. Coba kalau saya dulu kawin sama pacar saya, nasib saya nggak seperti ini. Kawin sama bapak itu larat kirat. Bapak itu ngomong istighfar bu, istighfar ya istighfar. Kalau cincin satu aja nggak punya itu loh, istighfar kok jangan. Bu, jangan begitu. Syukuri apa yang ada, hidup adalah tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Bapak itu bisanya ya gitu aja, nggak ngerti perasaan istri. Memang nggak pernah nyenengin hati istri. Suaminya ketawa. Masa iya sih kamu nggak pernah seneng? Kalau nggak pernah seneng 25 tahun kok anakmu sampai 6? Ya. Oh, Allahu Akbar. Ini benar-benar ya. Allah, saya doakan dulu ya bu. Bapak Ibu, semoga apa yang panjenengan belanjakan ini dibalas oleh Allah dengan berlimpah-limpah. Dana yang terkumpul 19.286.000. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga dibalas Allah lebih baik. Diberi panjenengan sekeluarga panjang umur, sehat walafiat, rezeki melimpah barokah untuk ibadah. Inilah nanti yang akan menyelamatkan panjenengan. Gak usah ribut. Ibu lihat amati Tan Mewah baik-baik. Saya tidak memakai emas-emasan sama sekali. Nah, saya sudah punya emas 75 kilo, Mas Rudi namanya. Ini jam nggak beli, dikasih santri. Ini gelang nggak beli, dikasih orang Kalimantan Timur. Apa-apa yang saya punya kenapa saya pakai? Karena diberi orang. Bukan saya nggak kuat beli bu, tapi karena dikasih itu betapa bahagianya orang yang ngasih ketika kita pakai. Betul? Saya nggak punya mas-masan. Di rumah saya juga tidak menyimpan mas-masan. Duit saya itu banyak, tapi posnya juga banyak. Pos anak yatim, pos masjid, pos pondok pesantren, pos fakir miskin, semuanya itu butuh dana. Ya nggak bingung kok saya, walaupun nggak punya mas-masan saya tetap pede aja. Jangan nanti bapak ibu-ibu itu kenapa ya pak? Karena ibu-ibu ini penyakit bahaya. Ngelihat di TikTok kok mewah, beli apa-apa beli, nyicil sampai mencicil gitu ya. Coba lihat amatin baik-baik. Ini bukan mas-masan. Jadi saya pakai, nggak apa-apa. Jangan nanti yang pakai mas-masan, oh bapak tadi nggak tahu, yang kaya-kaya itu tidak sholawatan, punya itu seneng, loh kok gitu. Iya, sholawatan diem aja, nggak ngangkat tangannya kok pak. Assalatullah, salamu
Sholatullah pamer cincin. Halamullah ala Yasin Habibillah. Bapak bilang, ya Allah Bu, jangan kayak gitu. Iya, makanya tadi beliin apa-apa. Saya dulu kalau kawin sama pacarmu pasti sudah kaya raya. Pacarmu itu lo siapa? Bapak kayak nggak tahu aja, saking aja saya cepet-cepet dilamar bapak jadi dia kalah duluan. Pacarmu siapa? Oh, aku lek kawin sama pacarku gitu. Muri hidupku mulia Pak. Siapa? Jenenge siapa? Kayak nggak tahu aja. Baharudin Effendi. Jadi aku jadi ibu dewan. Saking kawin sama sampean jadinya ya cuman begini. Bapak ingat Bu, jangan menuntut melebihi apa yang suami mampu. Dengar semua? Dengar? Suami itu kalau panjenengan tuntut terus, cepet elek, cepet tuwek, cepet mate. Suami nggak pernah dituntut macam-macam. Coba lihat suami saya. Tetap awet muda, panjang umur, ya tak? Tetap awet ganteng, awet enom, ya kan Bu? Iya, awet urip, makanya jangan tuntut melulu, ya? Jadi ingat, coba lihat apa yang kita bawa. Saya pakai bahasa Jawa, maaf yang orang luar Jawa, nanti saya artikan, jangan khawatir. Karena ini pitutur luhur, nasihat agung. Karena dulu para sunan itu pakai bahasa Jawa, saya mencoba untuk bahasa Jawa, boleh? Tapi saya artikan, jangan khawatir. Dengar baik-baik pesan berikut ini. Hepirang tahun lawase heng donya iki. Artinya Bu, berapa tahun hidupku di dunia ini? Berapa tahun? Hah? Nanti mati berapa tahun? Oke, nggak tahu. Orang Jawa bilang boten ngertos. Kalau orang Sunda apa tidak tahu itu Bu? Oh iya, ya itu gitu ya. Orang Indonesia bilang tentang umur ini saya tidak tahu. Orang Inggris bilang I don't know how long my age. Saya tidak tahu berapa panjang umur saya. Orang Cina mengatakan, "Wahai ibu cetau, ta mei yu kau su wo na li cetau ma, ci yu sang di cetau." Loh, ibu ketawa memang tahu artinya. Wopu cetau itu saya tidak tahu. Ta meiyu kau suwo, wo itu saya, ni itu kamu. Makanya orang sering sebut wo aini, saya cinta kamu. Oh. Ta meiyu kau suwo, Tuhan nggak pernah kasih tahu saya tentang umur tadi. Wo nari cetau mana? Dari mana saya tahu? Hanya. Jawabannya hanya satu. Ciyu sangti cetau. Justru karena hanya Allah yang Maha Tahu, saya mengingatkan ya Bapak Ibu, apa yang harus diingat untuk kita, apa sing kudu dielingi? Ngeling ana yen sira bakale. Ingat kalian semuanya itu bakal mati, dan sudah siapkah sang mati kita? Ya udah, siapin mulai sekarang. Apa engkau mengira sanggup matimu itu emas gemerlap, harta benda di dunia ini, pangkat, derajat, wewenang, kursi, jabatan, kekuasaan? No, bukan itu. Sanggup mati tutu emas raja brana. Sanggup mati bukan gemerlapnya harta benda, betul? Kalau begitu apa sanggup mati kita? Nanging iman serta amal kang utama. Maka dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita pada siang hari ini.
Semoga membawa berkah manfaat Ibu. Ayo kita doa bareng-bareng memohon kekuatan Allah. Nanti kalau saya pas doa, panjenengan aminin pelan-pelan ya, jangan kencang-kencang ya. Ayo monggo istighfar sareng-sareng kula. Tidak ada suara kecuali mengagungkan asma Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Monggo istighfar dalam hati masing-masing ya. Ingat Bapak Ibu, doa ini dibarengi doa para malaikat di kanan kiri kita. Berdoalah sungguh-sungguh untuk tembus hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya Allah. Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kepadamu ya Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu. Kami ya Allah berkumpul bersama saudara-saudara kami bersimpuh bermunajat di hadapan-Mu ya Allah. Engkau Dat yang maha agung lagi maha sempurna. Engkau yang maha memberi pertolongan. Engkau yang maha pengasih lagi penyayang ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbun Allah. Allah, golongkan kami dan saudara-saudara kami ini menjadi golongan orang yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu dan sabar di dalam setiap ujian-Mu ya Allah. Allah, Engkau Dat yang maha pengampun lagi maha penerima taubat. Ampuni dosa kami dan saudara-saudara kami ini ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kedua ibu bapak kami. Kalau hari ini berkumpul di antara kami kedua orang tuanya masih hidup, Allah, sayangi orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami dari kecil. Dan kalau di antara kami dan saudara-saudara kami ini kedua orang tuanya sudah Engkau panggil lebih dahulu, maka ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua kami. Terangi mereka di alam kuburnya melalui doa yang kami kirimkan dari anak-anaknya ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Allahumma fir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Gusti Allah, muliakanlah orang tua kami dunia akhirat ya Allah. Wahai ya Nur, Allah ya Nur, Allah ya Nur, Dat yang maha memberi cahaya. Cahayai penglihatan kami, pendengaran kami, dan hati kami ini dengan cahaya-Mu. Cahayai kami dan keluarga kami serta anak cucu kami dengan sinar taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Jadikanlah keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Dan jadikanlah anak-anak kami solih, solihah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami mulia akhlaknya, sehat jasmani dan rohaninya. Dan jadikanlah pasangan hidup kami, anak-anak kami menjadi penyejuk dan penentram jiwa dan batin kami ini ya Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami sadar cepat atau lambat kami harus pulang ya Allah. Pulang
senang untuk mempertanggungjawabkan segala-galanya padamu. Maka ya Allah, bekali kami sebaik-baik bekal untuk kepulangan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah umur yang kau karuniakan kepada kami ini menjadi umur yang barokah. Allah, jadikanlah sisa umur hidup kami ini menjadi sebaik-baik dan seindah-indahnya umur. Dan jadikanlah umur hidup kami bermanfaat ya Allah. Ya Allah, bekali kami dengan keimanan yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, lisan yang senantiasa berzikir menyebut asma-Mu, qalbu yang terus bergayut padamu ya Allah. Wahai Allah, kami sadar suatu masa kami harus menghadap-Mu pulang. Allah, izinkan kami memohon untuk kami dan saudara-saudara kami ini. Allah, kalau suatu saat Engkau berkenan mengambil di antara kami dan saudara kami ini, panggillah kami dalam keadaan husnul khotimah. Allah, berangkatkan kami kelak kepadamu dibarengi dengan ridha-Mu ya Allah, dan akhirkan hidup kami dibarengi dengan kalimat tauhid-Mu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, utuslah malaikat maut-Mu kelak untuk menjemput nyawa kami dengan cara Rahman Rahim. Jemput kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Berikanlah kepada kami dan saudara-saudara kami ini kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya Allah, jadikanlah kami hidup saling sayang menyayangi, agar kami bisa merasakan ketenteraman hidup bersama kami dan saudara-saudara kami ini ya Allah. Wahai Allah, berikanlah kami kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Beri kami kesempatan untuk beribadah lebih baik lagi. Dan beri kami kesempatan ya Allah untuk berbuat baik lebih banyak lagi di dunia ini, sebagai bekal kami kelak menghadap-Mu ya Allah. Dan ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk melakukan taubatan nasuha atas segala dosa-dosa kami. Ya Allah, beri kami kesempatan taubat sebelum maut kami tiba. Rahmati di dalam maut kami kelak ya Allah. Dan karuniakanlah ampunan-Mu setelah maut kami tiba. Ringankan kami dari sakitnya sakaratul maut. Ringankan hisab kami kelak di padang mahsyar. Dan selamatkanlah kami fid dini wal ukhrawi. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tolong kami dan saudara-saudara kami ini ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Selamatkanlah kami fid dini wal ukhrawi. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqa wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan intal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habbin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa na'fa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Terima kasih ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan hari ini kami langsung akan balik ke Balikpapan dan besok pagi kami harus terbang ke Surabaya. Mohon doanya ya Ibu. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan, dan insya Allah kalau Ibu berkenan dan sudah ada niat, kalau Ibu Bapak kepingin umroh, boleh bareng sama saya bulan November tahun depan.